嘿，各位大家好，欢迎来到我的频道。Oke guys, seneng banget ketemu kalian lagi di video ini ya. Kalau 2 video yang lalu kita udah belajar konsonan, kalian masih inget nggak tuh? Nah, buat kalian yang masih belum ingat, kalian bisa langsung cek aja 2 video sebelumnya, karena di 2 video sebelumnya aku udah jelasin tentang konsonan dan juga tentang struktur Hanyu Pinyin itu gimana ya. Nah, kalau di video yang lalu kita udah belajar namanya shengmu ya. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke pelajaran tentang yunmu dan juga shengtiao ya. Di video mengenai yunmu dan shengtiao ini, aku akan bagi menjadi beberapa part karena takutnya kepanjangan, nanti kalian nggak bisa ngerti keseluruhan. Jadi aku akan bagi beberapa part supaya kalian bisa nonton per part. Jadinya kalian bisa lebih paham tiap yunmu-nya itu pelafalannya gimana, kemudian shengtiao-nya gimana gitu ya. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, ya kalian masih inget nggak nih shengmu apa aja yang udah kita pelajarin? Itu masih inget dong ya, kita udah belajar tentang po, po, mo, fo ya, seperti yang ada di samping aku ini, di layar ini, tetenele dan teman-temannya semuanya gitu ya. Buat kalian yang baru ngikut channel ini atau kebetulan lagi lihat video ini, ya kalian bisa nonton dulu video yang sebelumnya, jadi kalian lebih paham gitu basic Mandarin itu seperti apa, oke? Nah, kalau kemarin itu kita sudah belajar 23 konsonan, ya. Di video kali ini kita akan mengenal 35 huruf vokal, ya, atau yang kita bilang yunmu, ya. Seperti yang kalian lihat di sini ada A, O, E, I, U, Y, dan teman-temannya itu banyak banget. Ya, nah selain kita akan belajar mengenai yunmu, kita juga akan belajar mengenai shengtiao. Seperti yang kalian lihat di layar, itu kita punya 35 yunmu ya, banyak banget. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang mikir gini, kok urutan huruf vokalnya bukan A, I, U, E, O ya? Kenapa sih A, O, E, I, U, Y? Ya, di sini aku akan jelasin ke kalian kenapa sih urutan huruf vokalnya seperti itu ya. Jadi di dalam Mandarin ini, di dalam Hanyu Pinyin, urutan huruf vokalnya itu disusun berdasarkan bukaan mulutnya yang paling lebar dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, coba deh kalian dengerin dan perhatiin mulut aku baik-baik ketika aku mengucapkan huruf vokalnya ya. A, O, E, I, U, Y. Nah, kalian kasihan gak sih kalian temuin apa yang berbeda dari mulutnya? Dari mulut aku. Yap, bener banget. Jadi, dari yang A itu bukaan mulutnya itu paling lebar sampai yang Y itu paling sempit. Ya, jadi kalian tahu sekarang kenapa urutannya bukan A, I, U, E, O, karena kita nyusun pinyinnya itu dari bukaan mulut yang paling lebar dulu, kemudian baru yang paling sempit gitu ya. Nanti ke belakangnya kalian juga akan tahu alasan kenapa disusun seperti ini, apa kaitannya dengan shengtiao gitu ya. Nanti akan dijelasin semuanya di sini, di video kali ini. Oke, jadi make sure kalian nonton video ini dari awal sampai habis ya. Oke, kita kan sudah lihat tadi yang yunmu ya. Nah, sekarang di sini aku tampilin shengtiao-nya. Shengtiao ini ada 5 ya. Yang ada nadanya, ada simbolnya itu cuma 4, sedangkan nada yang terakhir yaitu yang qingsheng atau neutral itu memang nggak ada simbolnya gitu ya guys ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar pelan-pelan penempatan simbolnya itu seperti apa, kemudian pelafalannya juga seperti apa. Karena jujur aja untuk belajar shengtiao ini memang susah-susah gampang ya. Jadi kalian harus ikutin baik-baik, nanti juga pas pelafalannya juga kalian boleh follow, bisa pause, bisa ulang sendiri di rumah gitu ya guys. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas AOE dan teman-temannya, kemudian juga ada shengtiao ya, 5 shengtiao yang tadi aku udah tampilin juga gitu ya. Di sini juga ada. Sebelum kita masuk ke shengtiao-nya, kita mau mengenal vowel-nya dulu gitu ya. Oke, bagaimana sih pelafalannya gitu ya? Seperti yang kalian lihat di sini, ini ada tabel sebagian kecil dari vowels yang akan kita pelajari ya. Oke, kita akan mulai mengenal pelafalannya mulai dari yang A dulu ya. Jadi di sini kita ada
I, an, ang, au. Sekali lagi ya. I, an, ang, au. Kemudian kita ada yang huruf O, vokal O. Itu pelafalannya O, ong, o. Sekali lagi ya guys. O, ong, o. Oke. Nah, kita langsung lanjut untuk yang itu sendiri. Ada en, eng, dan juga ya. Satu kali lagi ya. En, eng, Nah, kalau misalnya tadi kalian perhatiin, dengerin baik-baik, ya, pasti ada satu vokal yang beda bacanya. Kalian bisa tahu itu apa? Ya, bener banget. Tadi aku bacanya bukan tapi ya kan? Nah, jadi ini juga salah satu huruf vokal yang spesial juga ya. Nah, satu lagi juga aku mau kasih tahu kalian, di sini kita punya huruf vokal yang spesial juga, yaitu Jadi dia itu bisa berdiri sendiri ya, nggak perlu ada konsonan, dia bisa langsung berdiri sendiri gitu. Sedangkan yang lain butuh konsonan gitu ya guys. Oke, kita sudah belajar pelafalan tentang A, O, E dan teman-temannya tadi ya. Sekarang kita mau masuk belajar sheng tiao ya. Oke, ya di sini aku sudah ada table sheng tiao-nya gitu ya. Jadi aku akan baca mulai dari yang nada pertama dulu sampai qing sheng. Ya, jadi kalian bisa dengerin baik-baik, kalian bisa ikutin juga sambil ikutin di rumah ya. Jadi biar kalian terbiasa juga gitu ya ngomongnya gimana. Oke? Ya, kita mulai aja dari baris yang pertama. Kita punya A di sini. Ya. Jadi ada A, 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 A. Satu kali lagi ya. A, 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 A. Oke, terakhir A, 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 A. Oke, kita langsung lanjut. Baris yang kedua, kita punya O, ya. O, 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 O. Sekali lagi ya. O, 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 O. Terakhir O, 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 O. Oke, ya. Kita langsung lanjut ke baris yang ketiga, ada di sini, ya. Langsung aja. E, 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 E. Oke, sekali lagi ya. E, 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 E. Oke, terakhir E, 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 E. Oke, ya mungkin kalian perhatiin kepalaku juga ikut-ikutan naik turun juga ya. Nggak apa-apa, kalian nanti kalau misalnya di rumah sambil misalnya mau tangannya naik turun juga, nggak masalah ya. Selama kalian bisa menemukan cara untuk gimana caranya kalian bisa hafal nada-nadanya gitu ya. Nggak apa-apa, mau kepalanya goyang-goyang, mau tangannya ikutan goyang juga nggak masalah ya. Oke, langsung kita lanjut ke baris berikutnya. Kita punya I di sini. Jadi kita langsung lanjut aja ya. I, 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 I. Kali lagi. I, 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 I. Oke, lanjut ke baris berikutnya. Kita punya U. Ya, dengerin baik-baik ya. U, 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 U. Sekali lagi. U, U,
u, u. Oke, now kita mau lanjut ke yang terakhir, yaitu yu. Vokal yang lumayan susah-susah gampang ya sebenarnya ya. Gak apa-apa, kalian bisa ulang-ulang terus nanti di rumah, oke? Ingat ya, waktu mau melafalkan yu, kalian bisa mulai dari i, kemudian pelan-pelan jadi yu gitu ya. Di video sebelumnya aku sudah jelasin gimana cara pelafalannya, jadi kalian bisa langsung tonton aja gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang yu, 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 yu. Terakhir ya. Yu, 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 yu. Oke, ya nanti kalau misalnya bagian ini masih agak bingung gitu ya, kalian bisa ulang-ulang lagi gitu ya. Oke, nada ini berlaku sama semua buat segala macam vowels gitu. Jadi misalnya ang gitu ya, kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Ang gitu ya, bisa sendiri coba-coba di rumah. Nanti aku akan sediain table-nya ya, mungkin belum keseluruhan tapi sebagian yang kita pelajarin hari ini gitu ya. Nah, buat kalian yang dari tadi udah ngikutin, mungkin kalian ada lihat juga tiap nada itu ada simbolnya sendiri-sendiri ya kan guys ya. Jadi nada satu itu garis biasa aja, kemudian yang kedua ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini gitu ya. Itu tiap nada ada simbolnya, kecuali nada yang neutral ya, yang netral itu qingsheng, nggak ada nadanya, nggak ada simbolnya ya, tapi tetap ada bunyinya gitu ya, bunyinya pendek aja gitu ya, nggak sepanjang yang ada simbol-simbolnya gitu. Kalian penasaran nggak sih gimana sih aturan penempatan simbol nada itu di yunmu? Nah, sekarang aku akan jelasin ke kalian. Kan tiap-tiap nada itu ada simbol-simbolnya sendiri ya, kecuali yang netral. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, aku mau tampilin juga ini ya, ada huruf vokalnya yaitu a, o, e, i, u, u. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, ini berdasarkan bukaan mulut dari yang paling lebar sampai yang paling sempit gitu ya guys ya. Nah, sama halnya dengan penempatan nada, jadi nada ini juga ditempatkan di huruf vokal yang bukaannya paling lebar ya. Mungkin sampai sini kalian bingung gitu, ditaruh di huruf vokal yang bukannya paling lebar itu maksudnya apa gitu ya. Nah, aku kasih contoh di sini, misalnya kayak gini ya, ada pau gitu ya. Nah, mungkin kalian bingung gitu kan, a, o gitu, taruh nadanya di mana gitu ya, taruh simbolnya di mana. Nah, yang gampang aja, kalian yang penting ingat mana dulu, a atau o dulu ya, seperti urutannya itu a, o, e, i, u, u. Jadi kalian langsung taruh nadanya aja di a gitu ya, pasti di a, nggak mungkin di o, karena a itu bukannya paling lebar, dia nomor 1. Oke? Nah, gimana sih kalau misalnya nggak ada a gitu ya? Gampang aja, jadi kalian langsung taruh nadanya di o gitu ya. Misalnya ada o, ada e, kalian taruh nadanya di o. Nah, kalau misalnya nggak ada o, nggak ada a, gimana? Lanjut aja sama kayak penjelasanku sebelumnya, jadi ditaruh aja misalnya e dan i, itu nadanya pasti di e gitu ya. Jadi berdasarkan urutan bukaan mulut yang paling lebar juga, gampangnya sih seperti itu. Oke guys, jadi kan kita sudah belajar tentang shengmu, kemudian juga ada yunmu dan shengtiao juga ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pelajaran yang lebih lanjut lagi, yaitu tentang menggabungkan shengmu, yunmu, dan juga shengtiao. Ya, are you ready guys? Oke, siap-siap ya. Jadi, mungkin ini agak berat gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti kalian bisa belajar sendiri juga di rumah. Aku akan tampilin table habis ini. Kalian bisa lihat-lihat tablenya, bisa di screenshot juga atau bisa di pause videonya nanti gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembelajarannya. Nah, di sini aku sudah ada table yang menggabungkan shengmu dan juga yunmu
ya, karena kita shengmunya banyak banget dan juga vowelsnya banyak banget, jadi aku akan bagi juga berdasarkan part video ini ya. Jadi untuk yang di video ini aku tampilin itu cuma pepemofe, tetenele, kekehe, dan juga sampai yang huruf vokal yang kita pelajarin hari ini ya, yaitu ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, nggak semuanya itu bisa digabungin ya. Misalnya kalian bisa lihat sendiri di table ini mana yang bisa dipasangin, mana yang nggak bisa dipasangin gitu ya. Nah, untuk contoh pelafalannya sendiri, aku nggak akan tampilin semuanya karena nanti akan kepanjangan banget ya, contoh pelafalannya dengan nadanya itu gimana. Jadi, aku akan ambil 2 sampel aja, yaitu A sama eng ya, yang ada komplit semuanya dari pepemofe, tetenele, kekehe gitu ya. Jadi kalian bisa tahu juga perbedaan bacanya yang A sama yang eng itu gimana. Oke guys, nah untuk selebihnya kalian bisa pause video ini, kalian bisa baca-baca sendiri gitu ya dengan nada yang tadi kita pelajari sebelumnya di awal ya, kalian bisa cocok-cocokin gitu sendiri ya. Nah, oke, untuk contoh pelafalan nadanya ini di sini aku sudah ada yang table A sama yang eng gitu ya. Langsung aja kita lihat mulai dari yang A dulu. Untuk dari yang A ini sendiri kita punya pei, hei, mei, fei. Kemudian ada tei, nei, lei, gei, hei, hei. Aku ulang sekali lagi ya. Pei, pei, mei, fei, tei, nei, lei, gei, kei, hei. Oke, sampai sini jelas ya pelafalannya. Nanti kalian bisa ulang-ulang sendiri di rumah. Nah, untuk yang di eng ini kita punya peng, peng, meng, feng, teng, teng, neng, leng, geng, keng, heng. Sekali lagi ya. Peng, peng, meng, feng, teng, teng, neng, leng, geng, keng, heng. Oke ya, itu contoh yang A sama yang eng gitu ya guys ya, supaya kalian lebih jelas saja pelafalannya itu seperti apa. Nah, untuk sisanya kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Tabelnya juga sudah aku sediakan, jadi kalian bisa pause yang bagian ada tabelnya itu. Oke, di video berikutnya kita akan belajar lebih lanjut lagi ya. Kita akan menggabungkan ci ci si, zhi zhi shi, dan teman-temannya itu dengan yunmu ya. Kemudian kita masih akan ada review-review juga pelajaran yang udah kita pelajarin, dan juga mungkin nanti akan ada soal-soal latihan juga buat kalian supaya kalian bisa lebih paham lagi pembelajaran kita sejauh ini gitu ya guys ya. Buat kalian yang udah menonton, xie daja ya. Thank you so much yang udah menonton dari awal sampai habis ya. Dukung terus channel ini dengan memberikan like dan juga share ke teman-teman kalian yang baru belajar Mandarin ya. Jangan lupa juga nyalain bell notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku ada upload video baru. Oke guys, 好了，今天的课就上到这里了，谢谢大家，再见。